Saudara, kita bersama berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pelayanan perjamuan kudus ini didasarkan pada kitab Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan kita dalam hari perjamuan kudus sedunia, temanya diambil dari Habakuk, berapa lama lagi Tuhan? Ya, dalam konteks itulah, lalu saya akan memfokuskan renungan kita nih, sekarang ini pada ayatnya ke-10, ayat ke-10 pada bagian akhir, yang mengatakan begini, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bekerja dan melakukan pekerjaan kita sesuai dengan profesi kita, profesi itu jenis pekerjaan yang menurut kita apa yang kita lakukan. Para profesional adalah mereka yang bekerja dipersiapkan secara khusus melalui pendidikan, melalui pelatihan, dan juga melalui proses khusus sehingga mereka memiliki keterampilan-keterampilan khusus. Itu profesional. Karena itu seorang dokter dengan seorang pengacara profesional dia. Tapi pendidikannya beda, latihannya beda, pengembangan dirinya beda, lalu fokus yang dikerjakan juga beda, sehingga keahlian pengacara dengan keahlian dokter jelas beda. Oleh karena itu saudara, ketika kita bekerja maka semua orang bekerja. Orang agama apa aja, orang keyakinan apa aja, dan orang pun juga dengan latar belakang suku apa aja. Ya, orang untuk hidup, untuk survive, memang semua orang kudu bekerja. Tetapi saudara, ketika kita semua bekerja maka tentu saja orang Kristen ini harus agak beda dong. Saudara yang kekasih, ada seorang sosiolog namanya Max Weber. Ya, pada awal abad 20 tahun sekitar 1900-an begitu. Ya, awal abad 20 dia melakukan penelitian. Mengapa gereja-gereja yang negara-negara yang berbasis Protestan, ya kebanyakan negara-negara yang basisnya adalah kebanyakan umatnya atau mayoritas beragama Protestan,
itu lebih maju. Misalnya Inggris, Jerman, gitu ya, Belanda, Belgia. Mengapa mereka lebih maju daripada mereka yang punya dasar agama yang lain? Maka itulah yang Max Weber sebutkan etos kerja Protestan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang lalu kemudian kalau kita menyebut etos kerjanya orang Kristen, etos kerjanya pengikut Yesus, etos kerjanya orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, ada beda enggak? Beda harusnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, konteksnya orang Kristen itu dalam pekerjaan, dalam bidang apapun dia bekerja, maka namanya bukan dikatakan bekerja. Orang Kristen biasanya tidak menggunakan kata kerja, kata pekerjaan atau kerja ya. Tapi orang lebih mengenal teologi Kristen itu dengan serve, melayani. Karena firman Tuhan yang kita anut, saudara, firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Karena itu saudara, beda orang yang bekerja dengan pelayanan. Orang yang melayani dengan orang yang bekerja itu beda. Ya, Bapak Ibu boleh dicatat atau sudah diingat-ingat saja. Kalau orang bekerja, begitu dia melakukan satu pekerjaan, dia sudah belum apa-apa, dia sudah mengharapkan imbalan. Ya kan? Kalau orang kerja belum apa-apa, orang sudah mendapat inginnya imbalannya berapa. Kalau gua ngerjain ini berapa yang gue bayar, berapa yang mau dibayar buat saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini, detik ini, nanti kalau Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa nge-browsing berita di Jerman atau bahkan berita di Amerika. Di Amerika ini sekarang sedang mengalami resesi ekonomi, atau di Eropa orang susah bekerja. Nggak ada pekerjaan. Pertanyaannya, memang nggak ada pekerjaan? Atau nggak ada yang bayar? Pekerjaan mah banyak, mestinya pekerjaan itu banyak. Gitu kan? Sama seperti bapak-bapak, aduh Pak, saya PHK nggak ada kerja, bohong. Di rumah kerjaan, ngepel ada, cuci piring ada, bersihin halaman ada. Jangan ngomong nggak ada pekerjaan. Pekerjaan di rumah ada, bersihin WC tuh. Kalau perlu bersihinnya dengan tekun pakai sikat gigi. Gitu kan? Saudara yang kekasih, orang itu jangan bilang nggak ada pekerjaan. Pekerjaan tuh banyak. Mungkin kalau nggak ada yang bayar, itu logis. Orang mau kerja sih, wow, pekerjaan banyak, tapi masa ya dibayar murah? Orang Amerika, orang Jerman, apa gitu, mereka nggak mau. Mereka memilih lebih baik gua nggak usah kerja, gitu kan? Daripada maaf dia menjual potensi dirinya, kompetensinya hanya untuk sebuah harga yang sangat murah. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi pelayanan tuh beda. Orientasi orang Kristen tuh harusnya bukan pekerjaan. Dia bekerja melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah. Benar, yakin dan teguh, betul sekali. Semua orang butuh uang, butuh imbalan. Semua orang butuh bayaran, memang benar. Tapi bagi orang Kristen, saudara, etos kerja Protestan itu orientasi hidup kita bukan kepada imbalannya. Orientasi hidup orang Kristen itu harusnya bukan pada imbalan berapa yang akan gua dapat, berapa yang akan dibayar orang, bukan. Itu bedanya pekerjaan dengan pelayanan. Kalau pelayanan, orientasi hidup orang Kristen itu harusnya apa? Mengerjakannya dulu, kerja aja dulu. Kerjakan segala sesuatu dengan baik. Lakukan segala sesuatu dengan hebat, lakukan segala sesuatu dengan mental unggul, lakukan segala sesuatu menjadi yang terbaik. Dan dari yang terbaik itulah Bapak Ibu akan mendapat imbalan sesuai dengan hasil
yang terbaik. Logis kan? Logis sekali. Daripada kalau Bapak Ibu sekarang jadi majikan, maaf, Bapak Ibu menjadi pemilik semua perusahaan. Katakanlah Bapak Ibu ini semua ini menjadi pemilik perusahaan. Lalu datanglah saya, Pak, saya mau kerja. Bapak mau kerja sebagai apa? Ya, saya sebagai dengan kompetensi saya sebagai manajer lah, Pak. Bapak mau digaji berapa? 50 juta cukup untuk saya. Apa yang akan Bapak lakukan? Kamu punya pengalaman apa? Kamu bisa apa? Apa yang kamu lakukan? Pengalaman kamu apa? Pendidikan kamu apa? Skill kamu apa? Bukan soal 50 jutanya, gue mau kasih 50 juta sama kamu, tapi kalau pekerjaan kamu, hasil kerja kamu nggak jelas, saya nggak mau rugi. Tapi saudara yang kekasih, maka orang akan kemudian mengatakan, kamu siapa? Tapi coba kalau orang, Pak, Bapak Ibu beri saya kesempatan untuk kerja, mengaktualisasikan kompetensi saya sebenarnya selevelan itu kalau Bapak Ibu memberikan berkenan, beri saya kesempatan waktu untuk 1 atau 2 bulan untuk membuktikan kemampuan saya. Setelah itu baru kita negosiasi dengan harga, berapa yang saya harapkan. Maka si pemilik perusahaan, ya ayo, coba aja. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan melalui firman Tuhan kita pada saat ini ya. Ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi orientasi pelayanan, orientasi hidupnya orang Kristen itu layani aja dulu. Pelayanan aja dulu, lakukan aja dulu, kerjakan aja dulu. Nanti hasilnya belakangan. Kalau Bapak Ibu mau bikin kue, jualan kue ini. Ya kan jualan kue. Ada kue tart harganya 1 juta. Kue tart biasa. Ya kan kue tart biasa. Yang lain cuma 150.000, yang punya Bapak Ibu 100 juta. 101 juta harganya. Orang yang punya duit sih oke aja, nggak masalah. Bukan soal mahal atau murah. Gitu kan soal duit, yang punya duit, ya gue coba aja. Tapi ketika dia coba, dia potong. Tapi dia bandingin dengan yang 100.000, kok rasanya sama aja. Nggak ada beda, ngelihat isinya juga bahannya kayak begini aja, nggak ada sesuatu yang istimewa. Lalu dia potret, jepret, dia sebarin di medsos. Ini mah harganya cuma beda harganya doang. Gitu kan, udah besok Bapak Ibu nggak akan ada yang beli lagi itu barang. Gitu kan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kualitasnya. Jadi orientasi kehidupan orang Kristen itu dengan kata pelayanan, maka orang untuk apa? Orientasinya kepada apa? Kepada kualitas. Kualitas kerja dia. Bagaimana orang bekerja, bagaimana dia memiliki kualitas, bagaimana dia menunjukkan kualitas kerja, maka ketika itulah saudara, ya, dia berhak untuk mendapatkan sesuatu. Karena itu dalam bagian Alkitab yang kita baca ini Bapak Ibu, ayat yang ke-10 dia mengatakan, ya, Tuhan Yesus dia memberikan gambar seorang hamba. Dan dia harus melakukan apapun juga yang ditugaskan oleh tuannya. Ya, adakah tuannya itu berterima kasih kepada hamba itu? Sebagai tuan, sebagai majikan, sebagai pemilik perusahaan, mungkin dia akan mengatakan kalau hamba-hambanya bekerja dengan baik, orang-orang stafnya bekerja dengan baik, ya syukurlah. Memang kamu seharusnya kamu dapat. Kalaupun juga nanti di akhir tahun SHU-nya melonjak tinggi, apakah lalu si pemilik perusahaan ini tergerak untuk memberikan insentif khusus atau tambahan gitu, ya bonus gitu di akhir tahun? Ya itu tergantung kebaikan hati si pemilik. Nggak ada kewajiban, nggak ada aturannya, nggak ada undang-undangnya. Karena itu saudara, tetapi ayat yang ke-10 mengatakan, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, saudara, Bapak Ibu bisa bayangin saya udah kerja keras, gitu. Ini maaf Bapak Ibu saya bocorin ya. Ini bocorin nanti suatu ketika saya emeritus saya akan menggunakan ayat ini sebagai tema.
Kalau orang sudah bekerja 30 tahun, gitu kan, saya udah bekerja, nanti kalau saya emeritus paling tidak 35 tahun saya jadi pendeta. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Meskipun kita sudah bekerja keras loh, kita sudah melakukan banyak hal loh, kita sudah berjuang loh, ya untuk sesuatu yang apapun juga kita sudah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan berkualitas nih. Tapi Tuhan mengatakan begini, kamu harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saudara, lalu pertanyaannya, kenapa sih Yesus ngajarin begitu? Mengapa sih Tuhan Yesus justru membuat kita, kamu mah, kita mah, gitu kan? Dengan kata lain, kita ini hanya debu tanah yang dibentuk sedemikian rupa, diberi nafas hidup. Ya namanya juga debu tanah. Suatu ketika kita akan kembali menjadi tanah. Betapa rapuh, betapa lemah, dan betapa terbatasnya kita. Dan kamu adalah dikatakan hamba yang tidak berguna. Bukan berarti hamba yang tidak ada manfaatnya ya. Tetapi yang dimaksud ini adalah saudara, disadarkan kembali kalau kita bisa. Kalau kita bisa punya kemampuan, punya kompetensi, punya keahlian, dan punya sukses, punya berhasil, punya kekuatan, dan punya daya untuk melakukan sesuatu, maka jangan pernah kita mengatakan, itu adalah kekuatanku, itu adalah kemampuanku, itu adalah kehebatanku. Tidak ada. Tidak ada kata Tuhan, hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan kita dapat melakukan sesuatu dan kita mampu menghasilkan sesuatu dari pekerjaan kita, itu semua hanya oleh karena Tuhan. Semua hanya oleh karena Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, yang memampukan kita, Tuhan yang membuat kita bisa, dan Tuhan yang membuat kita mampu untuk melakukan sesuatu. Karena itu saudara, ayat selanjutnya, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, saya suka sekali ketika Heidegger mengatakan kita tidak pernah tahu tentang hidup. Vita ignorantia. Besok kita nggak tahu. Bahkan 1 jam dari sekarang aja kita nggak tahu apakah 1 jam dari sekarang kita ini masih hidup atau sudah tidak ada. 1 jam aja dari sekarang ini kita masih eksis atau sudah tidak. Apa kita masih bekerja, masih bisa bekerja atau tidak? Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Tapi yang kita tahu apa? Saat ini. No, detik ini. Yang kita tahu saat ini adalah kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Tentu saja saudara, di sini maknanya adalah kebaikan. Sesuatu yang baik. Karena hukum alam, hukum semesta, hukum Tuhan, hukum apapun juga dalam dunia ini prinsipnya kalau Bapak Ibu melakukan yang baik, pasti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang baik dan kita bisa merasakan sesuatu yang baik. Tapi kalau sesuatu yang jahat yang kita lakukan, maka akan berakibat juga sesuatu yang jahat dan yang kita akan terima juga akan sebuah kejahatan. Atau sesuatu yang buruk yang kita lakukan maka hasilnya juga buruk dan lalu kemudian keburukan itulah juga yang akan kita rasakan sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Karena itu saudara yang kekasih, dari kata ini apa? Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Karena itu saudara, orang Kristen ini etos kerjanya, pelayanannya, gak usah kita tahu nanti gimana ya. Nanti kita seperti apa ya? Lalu bagaimana ya nanti? Oh, gak usah tahu. Pokoknya kita mengerjakan saja apa yang harus kita kerjakan.
Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi saya teringat kepada sebuah kesaksian. Nanti Bapak Ibu cari ya di YouTube boleh. Seorang yang bernama Muhammad Asni. Ya, namanya Muhammad Asni, orang Semarang, orang Jawa Tengah. Tadinya dia benci sekali dengan gereja, benci sekali dengan Tuhan Yesus. Bahkan rumah orang Kristen itu dia lemparin dengan kotoran, bahkan juga gereja dia lemparin, gitu kan. Tetapi bagaimana Tuhan menjamah dia dengan caranya, lalu kemudian dia sadar, dia bertobat dan dia menyerahkan diri sebagai seorang Kristen. Dalam perjalanan dia sebagai seorang Kristen, maka sebagaimana Kristen baru banyak gitu yang mencoba belajar dan belajar, lalu disponsori untuk sekolah teologi, lalu jadilah dia pendeta dari sebuah gereja. Nah, misi apa ketika dia menjadi pendeta? Maka misi pertama dia jadi pendeta, dia ditempatkan di sebuah desa di Papua. Jauh dari keramaian, jauh benar-benar di tengah hutan, dan benar-benar sekali dia nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Sampai dia berpikir karena dia lahir besar dan menjadi dewasa di kota Semarang, lalu tiba-tiba ketika dia menjadi Kristen, lalu belajar teologi, lalu jadi pendeta, kok dia ditempatkan di tempat yang sangat terasing sebegitu rupa. Lalu apa yang dia katakan? Bagaimana saya? Cerita hidupnya, bagaimana dengan masa depannya, bagaimana dengan dirinya, bagaimana dengan kehidupan dia. Maka saudara dengan itu dia membaca firman Tuhan dan membaca bagian Alkitab saudara. Maka ketika dia menjadi seorang hamba atau menjadi seorang pelayan, maka hidupnya bukan lagi berorientasi kepada apa yang dia dapat, dan hidupnya tidak lagi berorientasi kepada realitas kemanusiaan dia. Tetapi dia belajar hidup berserah kepada Tuhan. Bagaimana dia hidup belajar berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu kita nggak pernah tahu cerita hidup. Pokoknya hanya bergantung, pokoknya saya hanya tahu melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak sekali yang salah membaca Alkitab, ayat itu adalah carilah dahulu tambahannya, maka kerajaan Allah. Ya kapan? Gitu loh. Ya kan, tadi saya baru aja ngobrol gitu kan dengan Pendeta Thomas. Saya dulu ketika mahasiswa, maaf Bapak Ibu, mahasiswa itu tahun 82 sampai 87. Ya, ketika saya masih mahasiswa, saya nggak susah, sama sekali nggak susah. Ibu saya tuh mengirim uang ya antara 200 sampai 250 ribu. Tahun 84 atau 82 sampai 87. Ada Bapak Ibu yang ingat tahun 82, tahun 87 uang sebesar 200 ribu itu uang sebesar apa sekarang? Itu sangat mewah sekali Pak. Setahu saya pegawai negeri ketika itu gajinya cuma 100-120. Nggak nyampe ya Bu ya? Nggak nyampe. Tapi tahun 82 sampai 87 itu ibu saya selalu mengirim 200 ribu. Cukup atuh. Oh, tiap Sabtu malam Minggu saya nongkrong sama si ibu di restoran, makannya juga gaya dikit atuh, perbaikan gizi daripada di asrama. Gitu kan, hari Minggu pulang gereja, pulang pelayanan, makan di restoran lagi. Gitu kan, ke sekolah, saya ke kampus di tahun itu saya sudah bawa motor namanya Binter Mercy Kawasaki. Ya, selevelan Kawasaki Ninja 250 lah sekarang. Saya nggak kesusahan, betul-betul saya hidup makmur dan menjadi mahasiswa yang sangat makmur. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika saya lulus, lalu saya jadi vikaris, masuk ke Seroja,
Ketika itu kesejahteraannya hanya 50.000. Lalu saya beda, 50.000, ibu saya sampai bengong. 50.000 cukup. Ya cukup, ya udah nanti aku tambahin, kata ibu saya. Lalu apa yang saya katakan? Jangan, Ma. Jangan ditambahin. Biarkan, sekarang saya sudah vikaris dong. Biarkan saya hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup saya. Sudah selesai, Ma. Ya, tugasnya emak untuk menghidupi saya, mengatur segala, memberi segala sesuatu sudah cukup, sudah selesai saja. Nanti kalau saya butuh, kalau saya perlu, saya punya keperluan, pasti saya minta sama orang tua dong. Tapi ketika itu ajari saya untuk sepenuhnya saya bergantung kepada Tuhan. Saudara, dan sejak itu ibu saya tidak memberikan sepeser pun. Saya belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Dan ada satu peristiwa yang membuat saya semakin mantap, semakin yakin, dan semakin percaya benar. Suatu malam, saudara, saya baru aja jadi pendeta. Baru jadi pendeta beberapa bulan lah. Ini mungkin adalah cobaan gitu ya. Dicobai. Saya masih tinggal di kontrakan, petakan kontrakan gitu. Lalu malam-malam, saudara, ada seorang kernet Metro Mini 42. Kernet ini dipukulin di Pulau Gadung, wah sampai berdarah-darah gitu kan, wah udah payah bener. Lalu sama teman-temannya malah dibawa ke rumah saya, Pak Pendeta, tolong Pak, katanya. Ya Tuhan, lu kenapa nggak bawa ke rumah sakit, malah dibawa ke sini, gitu kan? Ya dia maunya ke sini Pak, dia mau minta tolong Bapak. Astaga, yuk. Gitu kan, saya bawa dia ke rumah sakit umum Bekasi itu. Ya kan tahun 82 Bapak Ibu bisa 87 88 lah, Bapak Ibu bayangin rumah sakit Bekasi masih udik banget. Gitu kan. Ditolongin, dibersihin, dijahit apa gitu, dikasih obat. Gitu, begitu bayarannya tuh 21.000 lah. Seingat saya 21.000. Gue bayarin. Sering. Udah gitu saya bawa pulang. Gitu kan, dirawat di rumah, bersihin. Ya udah, namanya juga saya ngontrak, si itu pun juga ya seadanya aja, bareng-bareng. Saudara, tapi begitu saya buka kantong, buka dompet, ya Tuhanku, duit gua tinggal 1.100 perak lagi. Perjalanan hidup harus masih 3 bulan. Tapi duit saya udah tinggal 1.000 perak. 3 bulan, 3 minggu saudara, masih perjalanan masih 3 minggu lagi. Bahkan yang 50.000 dari Seroja juga itu kadang-kadang dicicil. 30.000 minggu pertama, 20.000 minggu kedua. Ya karena jemaatnya memang masih jemaat kecil, saya nggak menuntut apapun juga, ya gue terima aja. Gitu kan. Lalu nolongin orang ini, bayarin 21.000, nyampe ke rumah duit saya tinggal 1.100. Tuhanku, perjalanan hidup masih 3 minggu lagi. Oh, saya lihat tempat beras masih ada, tenang aja. Untungnya Bu, kalau pendeta bujangan itu paling untung. Kunjungan aja ke rumah jemaat dijamakan. Ini jemaat kita jamakannya jam berapa nih? Gua datengin aja kan. Masa ya Pak Pendeta udah makan, masa nggak diajak makan? Ya kan? Gampang pendeta bujangan mah, kunjungan aja dijamakan pasti diajak makan. Kalau ada kebaktian rumah tangga, kan pasti ada makanan tuh. Biasanya kan dibawain, Pak Pendeta bawa ya. Puji Tuhan, cukup buat besok sarapan sekalian. Dibawain pakai rantang. Ya toh, nggak usah khawatir, dalam otak saya udah pikiran udah anteng aja dah. Tapi Bapak Ibu, suatu ketika saya pulang kebaktian, saya masukin motor tuh ke pintu situ di kontrakan. Lalu di bawah itu ada amplop. Maka saya buka, saya ambil amplopnya. Ini amplop apa sih? Itu ada tulisan, terima kasih atas pelayanan Bapak. Gua buka amplopnya, lembaran 10.000 5 lembar. Nggak tahu dari siapa yang ngasih, siapa yang pokoknya itu di bawah amplop itu, gitu amplop di bawah pintu ada tulisan terima kasih atas pelayanan Bapak, isinya 50.000.
Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Itu saya dekap tuh amplopnya sambil saya menangis terharu. Lalu saya mengatakan, oh Tuhanku Yesus, aku yakin benar ini pemberian Tuhan. Supaya saya tidak semakin khawatir. Maka sejak itu Bapak Ibu saya tidak pernah khawatir. Saya yakin, saya percaya, saya tahu benar bagaimana Tuhan memelihara saya. Sampai saat ini pun juga saya tidak pernah kurang. Saya tidak tahu apa kata kurang. Bapak Ibu lihat aja saya segede gini. Gitu kan, kekurangan gimana saya segede gini. Anak-anak saya juga tinggi besar, badannya semua Tuhan cukupkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, maka apa yang kita lakukan orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita itu kita semua menjadi pelayan bagi Tuhan. Dimanapun profesi apapun Bapak Ibu. Entah profesi ibu di bidang keuangan, entah profesi ibu di bidang hukum, entah profesi ibu di bidang apa saja dalam rumah tangga ataupun juga dalam usaha. Kita ini semua adalah pelayan bagi Tuhan. Ya, pelayan bagi Tuhan. Coba saudara-saudara firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi orientasinya hidupnya orang Kristen ini, saudara jangan mikir dulu tentang imbalan, jangan. Tapi kualitas kerja dulu. Ya, kualitas kerja, kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kerjain aja dulu, kerjakan aja dulu dengan baik, kerjain aja dulu dengan benar, kerjain aja dulu dengan sungguh-sungguh. Saudara, maka dari hasil kerja baik, hasil kerja sungguh-sungguh, hasil kerja profesional, hasil kerja yang sangat memuaskan, maka kita pun juga berhak dan akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kualitas pekerjaan kita. Karena itu saudara, pada hari pekabaran Injil, maka kita ini pun juga menjadi surat Kristus loh. Menjadi pekabar Injil di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan sosial kita dimanapun kita berada. Nggak usah terlalu banyak cerita kita tentang Tuhan. Tetapi biarlah orang boleh melihat melalui kehidupan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Karena itu, lakukanlah apa yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.